Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Besar harapan kita semua dalam keadaan sehat di pagi hari ini dan kita terus di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Kembali firman Tuhan digemakan pagi ini melalui program Renungan Pagi Penyejuk Iman yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 36. Demikian firman tertulis. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, berkumpul merupakan sebuah bagian dari budaya Indonesia. Berkumpul bahkan diakui sebagai hak warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar 45. Namun dalam faktanya, berkumpul bagi sebagian orang adalah sebuah kebutuhan. Disebut sebagai kebutuhan karena satu sama lain merasa memiliki ruang atau tempat untuk mengekspresikan diri sebagai manusia yang utuh, diterima dan diakui. Namun sebagai lain menganggap bahwa berkumpul sebagai musibah, karena dalam perkumpulan itu yang didapatkan hanyalah gunjingan dan berbagai emosi negatif akibat persinggungan karakter dan persinggungan kepentingan yang hadir melalui perkumpulan itu. Saudara yang terkasih, saat ini kita belajar firman Tuhan tentang berkumpulnya ke-11 rasul murid pada hari kebangkitan Yesus. Mereka sedang membicarakan peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi hari-hari itu. Dan baru saja mereka mendengar sebuah laporan dari dua orang yang mengatakan telah melihat Yesus. Tentu pembicaraan mereka mempengaruhi suasana perkumpulan mereka. Mereka sedang dihantam keraguan, kebingungan, dan berbagai persoalan lain yang membayangi mereka setelah wafatnya Yesus. Namun saudaraku, mengejutkan, di tengah situasi itu tiba-tiba Yesus hadir dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, suasana perkumpulan murid-murid ini pun berubah ketika Yesus hadir. Kehadiran Yesus yang ditandai dengan perkataan damai sejahtera, kemudian dia lanjutkan dengan mengerjakan damai sejahtera itu dengan hidup bersama dengan murid, meminta ikan yang menunjukkan adanya kebersamaan yang saling menerima di antara mereka. Setelah kejadian itu, kehadiran Yesus di tengah mereka dilanjutkan dengan membuka pikiran mereka, hingga para murid ini mengerti firman Tuhan. Dan hasilnya adalah hati mereka menjadi girang dan pengertian mereka dibukakan. Saudara yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa berkumpul dan berjumpa dengan siapa saja itu adalah bagian dari hak kita. Namun sebagai orang Kristiani, kita berkumpul dengan tanggung jawab menghadirkan nilai-nilai yang dimiliki oleh Kristus dengan memperkatakan kedamaian, mengerjakan kedamaian, dan membuka mata atau pikiran yang tertutup menjadi terbuka. Dengan demikian, kehadiran kita bukanlah kehadiran yang melahirkan keraguan dan kegelisahan, melainkan kehadiran yang membukakan jalan damai, pengertian, dan harapan bagi orang lain yang bersatu di dalam sebuah perkumpulan dan perjumpaan. Dan sebelum kita hadir di dalam sebuah perkumpulan dengan tugas demikian, ada lebih baik kita mengevaluasi diri untuk memastikan bahwa kita sendiri telah merasakan dampak dari kehadiran Yesus yang membawa damai sejahtera di hati kita masing-masing. Jika kita masih belum merasakan hal demikian, pagi hari ini adalah saat yang indah bagi kita untuk meraih damai melalui persekutuan yang akrab dan teduh bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, kehadiran kita adalah kehadiran yang bernilai,
karena kita sendiri merasakan kuasa kehadiran Kristus, dan kita memberitakan kepada orang-orang yang berkumpul dan berjumpa dengan kita tentang kuasa Kristus yang selalu menaungi kita, meneduhkan kita, dan membawa kita pada kegirangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami bagaimana kami harus berkumpul dan bagaimana panggilan datang dalam sebuah perkumpulan yang kami bangun secara manusia. Ampuni kami jika perkumpulan kami selama ini diwarnai dengan kegelisahan, keraguan, dan kebimbangan, bahkan curiga satu dengan yang lainnya. Dan ajar kami terus untuk hadir, menyalurkan damai sejahtera, mengerjakan damai sejahtera, dan membukakan hati dan pikiran orang yang tertutup karena pengalaman-pengalaman pahit di dunia ini, sehingga mereka mengalami keterbukaan hatinya dan pengertiannya menjadi tertutup. Bapa, ajarlah kami dan mampukanlah kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.